Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta diklat, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan rangkaian materi dalam rangka PJJ, penyusunan rencana pembelajaran. Nah, kita hari ini akan masuk materi inti, yaitu strategi literasi dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai materi, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengenai literasi saat ini menjadi sebuah semacam slogan yang dikampanyekan oleh pemerintah, di mana kita pernah mengenal ada namanya gerakan literasi sekolah atau madrasah. Ya, kata literasi ini kalau di dalam agama Islam itu sudah sangat masyhur ya. Ini tercantum di salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu Iqra. Nah, Iqra itu kan berarti membaca. Ya, Iqra itu membaca, artinya di sini tidak sekedar membaca saja. Ya, tidak hanya sekedar membaca, tetapi merenungkan setiap ayat-ayat yang ada di alam ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali perkenalan dulu ya. Nama saya ini, kemarin waktu di materi PLC sudah kenalan. Nama saya Ahmad Subhan, saya tinggal di Sembungan, Bangun Jiwa, Kasihan, Bantul ya. Kemudian Widaiswara Ahmadiyah, pangkat golongan pembina 4A, dan sedang proses menuju 4B. Untuk jabatannya sudah 4C ya, ada pangkat jabatan sudah 4C, alhamdulillah. Nah, ini perkenalan singkat. Kemudian ini Bapak Ibu, ada hadis, mungkin sudah pernah dengar ya. Ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa menapak sebuah jalan yang di dalamnya ada ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Nah, semoga PJJ ini merupakan salah satu thoriq atau jalan. Jalan itu, thoriq itu kalau dalam kamus ilmiah modern itu metode. Thoriqun itu metode. Salah satu metode untuk mencari ilmu adalah dengan PJJ, yang meskipun kita tidak melangkah secara fisik, tetapi kita sudah masuk di dalam metode untuk mencari ilmu, maka harapan kita semoga Allah mempermudah jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, tema kita adalah tentang literasi. Tujuannya yang pertama adalah peserta memahami konsep umum gerakan literasi sekolah atau madrasah. Kemudian memahami 3 tahap pelaksanaan gerakan literasi sekolah atau madrasah. Kemudian paham bentuk-bentuk kegiatan implementasi gerakan literasi sekolah atau madrasah. Selanjutnya adalah memahami strategi literasi dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ini dasar kita kalau umat Islam itu ya ini ya, salah satu surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Alaq, Iqra, yang berarti bacalah. Nah, kalau kita kaji tentang ayat Iqra ini, salah satunya di dalam tafsir Al-Misbah, kemudian ada juga tafsir Ibnu Katsir. Kalau dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraish Shihab itu mengatakan begini, bahwa Iqra itu, perintah Iqra kepada Nabi adalah mengandung suatu perintah yang mendalam. Wahai Nabi, lihatlah, bacalah, renungkanlah, seperti itu. Pelajarilah kondisi masyarakat, karena sebentar lagi akan turun ayat-ayat Allah kepadamu untuk menata masyarakat. Dan Nabi berhasil sukses ya, dengan waktu
22 tahun atau 23 tahun, ada yang mengatakan seperti itu ya, 22 atau 23 tahun untuk melakukan penataan, membentuk sebuah peradaban masyarakat. Kemudian yang kedua, hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Kemudian yang ketiga adalah dasar hukum positif kita, yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang gerakan literasi nasional. Ini coba bagaimana pendapat Bapak Ibu. Ada dua statement berikut. Yang pertama, Umar ibnu Khattab, sahabat Umar ibnu Khattab masuk Islam setelah membaca awal surat Toha ayat 1 sampai 6. Membaca di sini. Kira-kira benar apa salah ini Bapak Ibu? Membaca. Selama ini mungkin kita mendengar penjelasan bahwa Umar ibnu Khattab itu masuk Islam setelah mendengar, bukan membaca. Tapi di sini adalah ada pernyataan membaca awal surat Toha ayat 1 sampai 6. Nah, ini pernah saya sampaikan di dalam sebuah forum diklat. Hampir semua mengatakan bahwa statement ini salah. Yang betul itu adalah mendengar Pak, bukan membaca. Kemudian saya beri tantangan kepada para peserta untuk coba cari literatur yang bisa mendukung pernyataan ini. Di hari berikutnya ada salah satu peserta yang berhasil. Dan memang Bapak Ibu, di dalam sebuah buku kitab berjudul Faslul Khitab fi Sirati Umar bin Khattab, di situ secara runtut dijelaskan bagaimana proses Umar bin Khattab masuk Islam. Pertama itu memang mendengar, kemudian pergi ke rumah saudarinya. Nah, di sana kemudian beliau meminta lembaran-lembaran itu dan membaca. Setelah membaca itu kemudian hatinya tertegun dan terbuka, lalu beliau pergi ke Darul Arqam. Jadi proses terakhir itu adalah membaca. Itu seperti itu ya. Jadi kalau kita meningkatkan literasi, itu nanti kita bisa memiliki sudut pandang yang baru. Itu diantara salah satu tujuan kita membaca belajar. Di antara untuk mencari ilmu adalah supaya kita itu memiliki dasar untuk membenarkan orang lain. Itu salah satu kata ulama, kata kiai ya, kata ulama orang, salah satu pengasuh pondok itu begitu. Jadi kita membaca banyak literasi itu salah satunya adalah untuk mencari sudut pandang yang lain sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain. Oh, si A melakukan seperti ini, ada dasarnya di dalam kitab ini. Si B melakukan ini, ada dasarnya pendapat ulama dalam kitab ini. Jadi kita tidak buru-buru memberikan justifikasi atau vonis salah. Itu salah satu manfaat literasi. Maka tidak heran para ulama-ulama itu Bapak Ibu, semakin dia alim itu akan semakin merunduk. Semakin dia alim itu akan semakin bijaksana. Semakin dia alim, paham, kaya dengan wawasan, itu tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Itu biasanya akan seperti itu tampak. Itu tentunya bagi orang-orang alim yang memang memahami bahwa betapa ilmu Allah itu sangat luas. Nah, itu salah satu manfaat literasi, manfaat membaca. Yang kedua, ini yang biasa kita ajarkan ya. Yang biasa kita ajarkan adalah membaca doa makan dulu. Doa makan kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baru kemudian baca bismillah. Ada pernyataan seperti ini. Benar apa salah ini Bapak Ibu? Selama ini kita mengajarkan kepada anak-anak kita membaca basmalah dulu baru doa. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam hadis ini termuat ya. Jadi doa makan ini termuat di dalam Ibnu Sunni. Ibnu Sunni kitabnya berjudul Amalul Yaum wal Lailah, amal setiap malam dan setiap hari. Di situ hadis mengatakan bahwa ketika hidangan itu sudah terhidang, ketika hidangan sudah tersajikan,
maka berdoalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar fasamillah, dan kemudian bacalah basmalah. Jadi membaca basmalah itu setelah membaca doa, hadisnya begitu. Nah, tapi jangan kemudian wah selama ini sudah membacakan basmalah dulu, ya sudah tidak apa-apa. Saya tampilkan di sini itu tujuannya untuk melihat sudut pandang yang lain. Oh ternyata riwayatnya begini. Tapi bukan berarti selama ini yang kita ajarkan basmalah dulu baru Allahumma barik lana salam. Nah, sama-sama baik. Nah, jadi itu adalah salah satu manfaat literasi. Manfaat literasi itu tadi sudah saya singgung adalah di samping untuk memperkaya wawasan kita adalah melihat sudut pandang yang lain sehingga kita tidak buru-buru menyalahkan orang lain. Apalagi saat ini ya, era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 4.0, ada namanya deepfake, kebohongan yang sangat mendalam. Itu cara melakukan pemalsuan itu sudah menggunakan teknologi informasi. Beberapa waktu yang lalu ya, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu ada Obama berpidato, padahal itu bukan Obama, itu adalah hasil kreasi digital. Coba, apabila tokoh itu sudah dipalsukan melakukan pidato seperti itu, coba bagaimana? Itu luar biasa. Nah, maka perlu kita perkuat literasi sehingga tidak mudah percaya. Media sekarang itu melakukan apa yang disebut dengan bluffing dan clickbait. Bluffing dan clickbait. Contoh begini, 8 cara memperkuat keperkasaan seorang laki-laki. Nomor 6 akan membuat Anda terpana. 8 cara meningkatkan keperkasaan. Nomor 6 akan membuat Anda terpana. Itu namanya bluffing dan clickbait. Sudah membuat orang itu terperangah. Mungkin Bapak Ibu sering membuka Google ya. Di situ kan ada informasi berita terkini up to date. Biasanya akan terlihat judul-judul yang nampak heboh. Ya seperti tadi contoh, itu namanya bluffing dan clickbait. Padahal isinya itu ya kosong, isinya itu ya biasa-biasa saja. Banyak judul-judul yang dibuat seperti itu Bapak Ibu, judul-judul berita media online yang dibuat seperti itu. Nanti akhirnya itu sebarkan, viralkan. Nah, kalau kita itu mudah percaya hanya pada judul, tidak membaca isi, kita sudah terjebak dalam bluffing dan clickbait, sehingga membuat otak kita itu seperti katak dalam tempurung, membuat otak kita itu mudah percaya, tidak mengetahui substansi, sehingga mudah menjustifikasi, kemudian menyalahkan orang lain. Nah, dengan literasi kita tidak sekedar membaca judul, tetapi melihat isinya, merenungkan, menganalisis berita ini salah apa benar sih ya sebetulnya. Dan bila perlu kita lakukan konfirmasi atau cross check. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini. Tahun 2014 ketika Profesor Quraish Shihab itu hebat itu, beliau mengatakan bahwa Nabi itu tidak dijamin masuk surga karena amalnya. Kemudian itu kan dipotong videonya, dipotong viral sampai dihujat. Profesor ahli Al-Quran setingkat Profesor Quraish Shihab saja dihujat oleh orang-orang yang baru belajar Al-Quran, dihujat oleh orang yang baru masuk Islam. Coba, itu karena hanya menonton video sepotong, tidak melakukan literasi. Ternyata memang ada. Kemudian beliau melakukan klarifikasi. Bahwa itu adalah berdasarkan hadis. Ada hadisnya. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Kalau berdasarkan amalnya, masuk surga itu ya sepanjang orang itu hidup. Misalnya usianya 70 tahun, melakukan amal soleh terus, ya sudah 70 tahun dia hanya di surga. Tapi masuk surga abadan selama-lamanya itu adalah karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Jadi semua karena kasih sayang Allah. Dan itu ada hadisnya, kemudian diklarifikasi oleh Profesor Quraish Shihab. Nah, disinilah salah satu fungsi literasi. Kita tidak terjebak
tidak mudah percaya pada informasi apalagi di media online. Kita akan selalu melakukan klarifikasi, selalu akan melakukan menelusuri sumbernya, Mungkin Bapak Ibu pernah juga mendengar, ini salah satu contoh ya. Sahabat Ali pernah mengatakan begini, ini yang sering dikutip oleh seorang, bahwa manusia itu kalau tidak bersaudara sesama iman, satu iman, dia bersaudara sesama dalam konteks bagi seorang manusia. Kalau tidak bersaudara dalam satu iman, satu agama, bersaudara sebagai sesama manusia. Saya lihat ini kutipan ini tersebar kemana-mana. Ketika saya cek, itu nggak jelas sumbernya dari mana. Saya coba lakukan penelusuran, ternyata dalam kitab Nahjul Balaghah, ya, Nahjul Balaghah. Pernyataan sahabat Ali ini disampaikan kepada salah satu gubernur Mesir ketika membekali gubernurnya untuk memimpin negara Mesir. Nah, itu salah satu manfaat literasi. Baik, berikutnya ini adalah pernyataan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Latar belakang di Indonesia ini ya, berdasarkan hasil penelitian PISA, peringkat ke-64 dari 65 negara tahun 2012. Lalu tahun 2015 peringkat ke-64 dari 70 negara. Menurut INAP itu Indonesia National Assessment Program, nilai kemampuan membacanya 46,83%. Itu masih kurang sekali kita. Bagaimana kurang, wong antara warung, mall itu lebih ramai daripada perpustakaan daerah. Coba kalau Bapak Ibu ke perpustakaan daerah, paling yang berkunjung 1-2 orang. Toko-toko buku nggak begitu ramai. Bandingkan dengan negara-negara yang tingkat bacanya tinggi. Itu di sana toko-toko buku itu ramai. Tempat-tempat kongko itu ya isinya orang membaca. Nah, kita berada di posisi seperti ini. Apa itu literasi ya? Literasi adalah keberaksaraan, keterpahaman, melek baca tulis, multiliterasi. Literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah atau madrasah merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Ini dalam konteks gerakan literasi madrasah. Jadi di samping bisa mengakses, juga ada kemampuan memahami, kemudian menggunakan informasi secara cerdas. Menurut Profesor Muhammad Hatta, beliau mengatakan membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Jadi hanya selintas saja. Maka setiap kita membaca itu, kalau kita renungkan itu akan bisa memahami ruh ya, zauqul kalam atau siyaqul kalam atau ruh dari sebuah bacaan atau hubungan dari sebuah bacaan. Isu-isu 2017, tahun 2017 kita mungkin pernah mendengar ya, ada istilah konsep atau kecakapan belajar abad 21, yaitu tentang 4C, 4 kompetensi ya, 4 kompetensi. Ada komunikatif, kolaboratif, creative thinking, critical thinking. Kemudian ada higher order of thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian ada PPK, ini isu-isu ya. Isu-isu ini tidak akan bisa dibangun apabila tidak dibekali dengan literasi. Bagaimana akan bisa membuat anak-anak itu kritis kalau tidak dibekali dengan literasi? Bagaimana akan bisa membuat anak-anak itu menjadi kreatif kalau tidak dibangun dengan literasi? Kemudian untuk menjawab bagaimana bisa meningkatkan daya pikir anak, tingkatan berpikir tingkat tinggi anak,
Jawabannya adalah dengan literasi. Demikian juga dengan pendidikan karakter, perlu dibekali dengan literasi. Nah, saat ini Bapak Ibu, saat ini ya, dengan pandemi COVID-19 ini, semua belajar di rumah, bekerja di rumah. Ini adalah tantangan bagi para orang tua siswa. Bagaimana membuat mereka untuk membentuk mereka supaya memiliki kecakapan abad 21, yaitu 4C. Bagaimana membangkitkan anak supaya mampu melakukan analisis, berpikir tinggi. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun karakter anak. Ini menjadi tantangan kita semua. Di samping guru juga orang tua peserta didik. Kemudian multiliterasi, ada literasi dasar, literasi sains, literasi numerik, literasi visual, literasi media, literasi informasi, literasi kesehatan, literasi keselamatan, dan literasi budaya. Tentu nanti bisa berkembang lagi. Ada literasi dasar itu ya baca buku, seperti itu. Kemudian literasi sains, literasi teknologi, literasi numerik berkaitan dengan angka-angka, literasi visual berkaitan dengan video, YouTube. Kemudian literasi media, ini terkait dengan media pembelajaran, baik media elektronik maupun media cetak. Kemudian literasi informasi, kemampuan untuk memahami informasi yang bertebaran di media sosial, kemampuan untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax. Apalagi anak-anak sekarang, terutama SMA, kalau SMP saja mungkin sebagian ya, itu sudah pegang yang namanya gadget. Di dalamnya ada WhatsApp. Informasi kadang bertebaran melalui WhatsApp, dan kita tidak tahu kebenaran informasi itu apakah fakta atau palsu atau hoax. Nah, perlu kita tingkatkan di situ supaya anak-anak mampu bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax. Kemudian ada literasi kesehatan. Kita juga perlu membaca atau mengetahui bagaimana memahami kondisi tubuh kita, Bapak Ibu. Dan ini dalam konteks COVID ini pemerintah sudah sangat gencar ya. Misalnya tanda-tanda tentang gejala COVID, itu merupakan bagian dari literasi kesehatan. Termasuk kita misalnya tiap 6 bulan cek gula darah, cek kolesterol, cek tensi, itu juga merupakan kemampuan literasi kesehatan. Tiap 6 bulan kita cek, kolesterol saya tinggi, berarti perlu mengurangi yang lemak-lemak, yang goreng-gorengan dan sebagainya. Literasi budaya dan literasi keselamatan. Berikutnya adalah 3 tahap melaksanakan literasi di madrasah. Yang pertama adalah pembiasaan membaca, pembiasaan berliterasi, menumbuhkan minat baca melalui kegiatan selama 15 menit membaca. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai di pagi hari itu ya, itu ada wajib baca 15 menit, sehingga nanti akan terbentuk pembiasaan. Kalau saya sendiri biarkan anak membaca buku yang disukai dulu, kemudian kita perkenalkan media yang lain. Yang pertama, yang penting pegang dulu media baca, entah itu buku apa saja yang anak-anak sukai. Nanti baru secara bertahap kita perkenalkan. Misalnya anak-anak pertama suka baca komik, ya sudah biarkan. Nanti pelan-pelan, nah ini loh ada buku yang lain yang lebih menarik dari sekedar komik. Sehingga nanti akan terbentuk pembiasaan membaca. Dan tidak hanya di madrasah, di sekolah kita juga memotivasi orang tua agar juga ikut memotivasi anak-anaknya untuk giat membaca, untuk suka membaca. Kemudian yang kedua adalah tahap pengembangan, meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan berupa tagihan non-akademik. Kemudian tahap yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran, menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Jadi ada 3 tahap literasi. Yang pertama adalah pembiasaan, pengembangan, kemudian
pembelajaran. Tahap pembiasaan tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta membaca. Prinsip tidak ada tagihan. Jenis kegiatan misalnya pembentukan TLS, tim literasi sekolah atau madrasah. 15 menit membaca sebelum jam pelajaran dan seterusnya. Ini jenis kegiatannya. Kemudian indikatornya ini, ada program dan pelaksanaan 15 menit baca. Tersedia jurnal baca. Ini silakan Bapak Ibu pelajari ya. Pelajari mengenai tahap pembiasaan, apa saja unsur-unsurnya, ada tujuan, prinsip, jenis kegiatan, dan indikator. Tahap pembiasaan. Kemudian tahap pengembangan. Tujuannya pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi secara digital dan non-digital. Prinsipnya ada tagihan non-akademik, jenis kegiatannya 15 menit membaca sebelum dan jam pelajaran, pembuatan respon bacaan, dan sebagainya. Kemudian indikatornya ada program dan pelaksanaan 15 menit membaca, tersedia berbagai bentuk hasil tagihan non-akademik, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu telaah, Bapak Ibu cermati dan pelajari di tahap pengembangan di madrasah ini. Kemudian tahap pembelajaran tujuannya meningkatkan kemampuan literasi di semua mapel dengan menggunakan bahan-bahan pengayaan baik secara digital maupun non-digital. Prinsipnya ada tagihan akademik di seluruh mata pelajaran, jenis kegiatan, pemanfaatan berbagai strategi literasi, pengembangan kemampuan e-literasi, dan seterusnya. Kemudian indikatornya antara lain ada program dan pelaksanaan 15 menit membaca, penyusunan dan pelaksanaan strategi literasi, dan seterusnya. Silakan ditelaah, dicermati Bapak Ibu. Nanti kemudian 3 tahap ini ya, 3 tahap baik persiapan, baik pembiasaan, kemudian pengembangan maupun pembelajaran ya. Pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran Bapak Ibu lakukan modifikasi dan dikaitkan dengan konteks belajar di rumah. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca itu? Misalnya dengan penugasan dan sebagainya. Ya, tuh. Jadi yang perlu digarisbawahi di madrasah supaya literasinya itu jalan, perlu ada pembentukan TLS atau TLM, tim literasi sekolah atau madrasah. Perlu dibentuk supaya memiliki konsep kerja yang baik, supaya memiliki kerangka kerja yang baik dan terarah. Ya, kemudian strategi membangun budaya literasi yang pertama adalah mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi. Ramah literasi itu ya sesuaikan dengan kondisi situasi yang ada di madrasah masing-masing. Kemudian mengupayakan lingkungan sosial yang dan afektif, lingkungan sosial dan afektif. Kemudian mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Literat dapat menjiwai pembelajaran. Strategi membangun budaya literasi. Berikutnya tahap pembiasaan ini sudah ya, jenis kegiatannya nanti bisa ditelaah ya Bapak Ibu. Kemudian beberapa cara mengatasi kebutuhan bahan bacaan bisa ditelaah. Kemudian tahap pengembangan di madrasah ini nanti juga bisa ditelaah. Ragam kegiatan literasi terkait pengembangan 15 menit membaca. Macam-macam ya, ada membaca nyaring, membaca mandiri, membaca bersama, terpadu. Berikutnya contoh-contoh pengaturan grafis, tahu ingin bagaimana pelajari. Nah ini bacaannya apa? Bacalah judul teks. T. Tuliskan informasi yang sudah kamu ketahui tentang topik tersebut, baris T di sini. Kemudian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu temukan jawabannya di baris I. Nanti peserta suruh mengisi di baris T, baris I, baris B, dan baris P. Ini pengaturan, jadi ini adalah grafis ya, supaya anak-anak tidak hanya sekedar baca, tetapi bisa menggali informasi. Dengan cara apa? Membuat kartu grafis. Ini contoh kartu grafis TIBP. Tahu ingin bagaimana pelajari, TIBP. Berikutnya ada model contoh grafis tabel fakta dan opini.
dari bahan bacaan mana yang fakta, mana yang opini. Ini adalah kartu grafis tabel fakta dan opini. Berikutnya contoh sudut buku kelas seperti ini. Contoh, di bagian sudut ada buku-buku yang tertata ya. Ini kemudian ada lemari buku, dibuat semenarik mungkin sehingga anak suka dengan penataan dan ingin berkunjung. Contoh yang lain seperti ini Bapak Ibu, sudut baca kreasi sendiri memanfaatkan bahan-bahan yang ada yang digunakan untuk penempatan buku. Kemudian tahap pembelajaran nanti bisa dikembangkan, ditelaah ya Bapak Ibu, dicermati. Ini tadi sudah. Ini maaf, ini saya ulangi. Nah, kita juga perlu memahami bahwa setiap anak itu punya bermacam-macam kecerdasan. Ada yang anak yang memiliki kecerdasan matematik, ada anak yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan visual spasial, ada anak yang memiliki kecerdasan spiritual, alim ya. Ada yang intrapersonal, mengenal diri dengan baik, tahu membawa diri, intrapersonal. Kemudian ada anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal, hubungan dengan orang lain itu bagus, mudah beradaptasi, mudah bersosialisasi. Ada anak yang memiliki kecerdasan musikal, ada yang memiliki kecerdasan body kinestetik. Jadi kalau disuruh olahraga, atletik itu bisa. Kemudian ada anak yang memiliki kecerdasan naturalistik, bisa mengenal daun-daun dengan mudah, mengenal bumbu-bumbu masakan hanya dengan baunya, itu namanya naturalistik, kecerdasan naturalistik. Sehingga kita karena anak-anak peserta didik itu memiliki kecerdasan yang multi intelligence, masing-masing punya kecerdasan sendiri-sendiri, maka dengan berbekal literasi itu kita bisa meningkatkan kecerdasan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Termasuk juga bagaimana model pembelajaran yang akan kita terapkan. Nah, jenis-jenis teks multimoda seperti ini Bapak Ibu, ada cetak, tulis, visual, audio, audiovisual, digital. Ini teks multimoda ini nanti akan sesuai ya, disesuaikan atau sesuai dengan kecerdasan tadi, multi intelligence tadi. Berikutnya strategi literasi dalam pembelajaran. Nah, ini detailnya seperti ini Bapak Ibu. Detail strategi literasi dalam pembelajaran. Nah, detail ini silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Telaah di setiap detailnya. Sebelum membaca apa yang dibuat, ketika membaca, setelah membaca. Nanti silakan detailnya dibuat yang terkait dengan strategi literasi dalam pembelajaran, yaitu pertama strategi pemahaman wacana, kemudian kompetensi representasi multimoda. Ini detailnya ada, silakan nanti didalami dan kemudian bisa Bapak Ibu terapkan. Nah, setelah materi ini nanti Bapak Ibu akan saya berikan sebuah lembar kerja yang berisi pengembangan atau penerapan strategi literasi di dalam pembelajaran di madrasah Bapak Ibu. Apakah nanti cara mengisinya di dalam lembar kerja itu ada item-item yang perlu Bapak Ibu contreng di dalam prosesnya. Misalnya di A, apakah sudah ada 15 menit baca? Kalau sudah ada contreng, kalau belum ada biarkan. Contreng yang tidak. Jadi itu nanti saya sajikan sebuah lembar kerja yang bisa memandu Bapak Ibu untuk melihat sejauh mana penerapan strategi literasi di dalam pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu untuk materi ini, dan tentu bisa Bapak Ibu perdalam materi strategi literasi dalam pembelajaran melalui bahan bacaan yang lain. Di sini menjadi sebuah tantangan bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan literasi secara mandiri. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.